Apakah luka kaki diabetes bisa sembuh total? Ya, ini proses penyembuhan lukanya panjang, ya. Intinya kalau dia datang dalam tahap awal, belum terjadi kematian jaringan, nekrosis atau gangren, dengan perawatan yang baik ini bisa sembuh. Tapi kalau sudah mati, hitam, sudah nekrosis, nah itu pasti harus dibuang. Nah, mungkin yang nekrosis itu bisa tumbuh lagi seperti cicak kayak gitu kan, ekornya hilang tumbuh lagi, ini nggak bisa kan kita. Kalau bisa jarinya sudah hitam, itu ya udah nanti dibuang untuk mengontrol sumber infeksi. Yang sehat ini yang dipertahankan. Tapi kalau lukanya masih kecil, ya masih awal, nah itu dengan penanganan yang tepat ini bisa sembuh. Jadi deteksi dini, early management itu penting banget. Contoh-contohnya ya, misal luka kayak gini dengan perawatan yang baik bisa sembuh biasa, normal lagi. Ini biasanya karena sepatu nih, bagian sisi luar dari kaki kan lecet, nggak kerasa kakinya baal gitu, neuropati, sepatu sempit nggak kerasa, jadi lecet. Ini bisa sembuh. Ya. Nah, warning sign-nya apa yang harus diperhatikan pada penderita diabetes? Luka di kaki lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh, nah, itu juga harus warning sign. Kakinya dingin atau pucat, kemudian nyeri saat berjalan, claudication. Ini biasanya penderitanya merasa jalan 100 meter, 200 meter sakit kakinya, umumnya diabetes. Kalau dia istirahat sebentar, nanti hilang. Nanti jalan 100-200 meter lagi, sakit lagi. Nah, nyeri-nyeri yang seperti ini nama istilahnya claudication intermittent. Ini juga merupakan warning sign. Kemudian luka yang menghitam, ya jelas nih kalau udah ada nekrotik, kematian jaringan, ini warning sign. Atau nadi pada kaki ini lemah atau tidak teraba. Kalau di tangan kan kita bisa meraba nadinya, ya, kalau di kaki juga bisa lakukan pemeriksaan di punggung kaki, diraba nadinya itu. Kalau dia nggak teraba, dia warning sign. Atau pernah ada riwayat amputasi sebelumnya. Ini pasien juga harus yang dipantau ketat gitu ya. Ini kapan harus berobat ke dokter? Kaki misalnya ya tadi bas, semutan, atau ada sensasi seperti terbakar, atau perubahan warna, pucat, biru gitu ya, atau kakinya kering, pecah-pecah, atau baal ya sensasinya, atau kukunya kuning menebal, itu juga gangguan, salah satu petanda gangguan dari aliran dari arteri. Kemudian bulu-bulu hilang, bulu-bulu kaki yang sebelumnya bulu-bulunya ada, makin lama makin licin, makin hilang, itu juga salah satu petanda harus dicek bulu darahnya, arteri. Kemudian infeksi jamur, ya. Kemudian ada juga introtunel, ini cantengan, ya. Pada penderita diabetes, cantengan itu hati-hati banget karena ini jadi seringkali jadi sumber masalah. Lama-lama ada cantengan jempolnya abses atau hitam kakinya, gitu ya. Awalnya jadi cantengan atau dari blister aja, lekuk kecil, itu juga pada penderita diabetes itu pokoknya kalau ada luka sedikit, ada yang perubahan pada kaki itu harus segera diperiksa. Ya, jadi diabetes ini bukan hanya masalah gula darah, tapi dia juga menyerang pembuluh darah, gitu ya. Luka di kaki ini bukan hanya masalah kulit semata, tapi bisa juga tadi masalah pembuluh darah, masalah persyarafan, ya. Jadi pemeriksaan aliran darah ini sangat penting, dan revaskularisasi ini dapat mencegah amputasi, ya. Deteksi dini ini kuncinya. Ini fun fact ya. Jadi kurang lebih 85% amputasi pada diabetes ini diawali dari luka kaki yang kecil, seperti tadi lepuh aja sedikit gitu, atau lecet atau kemerahan, nah ujungnya amputasi. Dan evaluasi aliran darah secara dini dan revaskularisasi ini dapat mencegah banyak kejadian. Ya, beberapa referensi.